Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Pesta. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah metode penelitian. Adapun judul dari tugas proyek kelompok kami yaitu mengenai sistem informasi reservasi home service bengkel motor berbasis web. Adapun poin pembahasan pada presentasi kali ini adalah yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga metode pengembangan software, yang keempat ruang lingkup, yang kelima tinjauan perusahaan, yang keenam sejarah perusahaan, tujuh struktur organisasi, kedelapan prosedur sistem berjalan, 9 spesifikasi dokumen masukan, yang ke-10 spesifikasi dokumen keluar, 11 permasalahan pokok, 12 pemecahan masalah, 13 analisis kebutuhan sistem, ke-14 rancangan diagram use case, 15 entity relationship diagram, 16 spesifikasi file, 17 desain antarmuka, 18 struktur navigasi, 19 pengujian, 20 pemeliharaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita akan langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai latar belakang. Menyoroti pentingnya kualitas pelayanan jasa dalam mencapai keunggulan kompetitif di era global bisnis saat ini, dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan harus berusaha meningkatkan kualitas produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Perkembangan teknologi informasi juga memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan bisnis dan mendorong inovasi dalam mengolah data untuk pengambilan keputusan. Salah satu sektor jasa yang menjadi fokus adalah bengkel, tempat yang menyediakan jasa perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor. Namun, sistem pencatatan manual pada bengkel seringkali menyebabkan masalah, seperti kesulitan memberikan informasi tentang pemesanan jasa kepada konsumen dan keterbatasan waktu dan kapasitas pengerjaan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem informasi reservasi home service bengkel motor berbasis website untuk memudahkan pelanggan dalam memesan jasa perbaikan, berkonsultasi, dan menggunakan layanan home service. Dengan adanya sistem informasi reservasi berbasis website, diharapkan dapat mengatasi permasalahan waktu dan biaya, baik bagi pelanggan maupun pihak bengkel. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk memilih jadwal kedatangan, berkomunikasi dengan pihak bengkel, dan menggunakan layanan home service secara lebih efisien. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam pembahasan makalah ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atau variabel yang diteliti secara sistematis dan objektif, menurut Sugiono 2016. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, detail, dan komprehensif tentang karakteristik, keadaan, atau hubungan antara variabel-variabel yang diamati. Selanjutnya adalah mengenai metode pengembangan software. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model waterfall, analisa kebutuhan, desain, code generation, testing, dan support. Selanjutnya adalah mengenai ruang lingkup. Makalah ini bahas pembuatan sistem informasi reservasi home service bengkel motor dengan studi kasus bengkel Akyong. Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi atau booking service motor dari rumah. Terdapat 3 hak akses, admin, bengkel, dan pelanggan. Admin dapat mengelola data user, registrasi bengkel, dan data reservasi. Bengkel dapat melakukan registrasi, mengelola data reservasi, dan reservasi home service. Pelanggan dapat melihat daftar bengkel dan melakukan reservasi di bengkel atau home service. Tujuannya adalah mempermudah proses reservasi dan manajemen data. Nah, untuk tinjauan perusahaan akan disampaikan oleh teman saya, Eva. Baik, perkenalkan nama saya Eva Nolfianti Malam 3 dengan tim 1210121. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan perusahaan. Bengkel Motor Akyong adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Dalam pelaksanaan kegiatan rutin di bengkel motor Akyong yang beralamat di Jalan Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat,
Terdapat aturan yang ditentukan dalam hal ini struktur organisasi sangat penting bagi setiap perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan sejarah perusahaan dan struktur organisasi pada Bengkel Motor Akyong, Kota Pontianak. Sejarah perusahaan. Bengkel Motor Akyong merupakan bengkel motor yang berdiri untuk pertama kalinya pada tahun 2005 di Jalan Pugur Kecil, Kalimantan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pendirinya adalah Bapak Lim Jaiho yang saat diwawancara umurnya sudah 55 tahun. Pada saat pertama Bapak Lim Jaiho mendirikan bengkelnya bersama 2 orang mekaniknya. Namun sekarang Bapak Lim Jaiho sudah memiliki 18 mekanik dengan anaknya sebagai servis advisor di perusahaan bengkel motornya. Struktur organisasi. Ada kepala bengkel, servis advisor, mekanik motor, administrasi, dan kasir. Prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem reservasi layanan di bengkel motor Akyong dapat dijelaskan sebagai berikut. Penerimaan pelanggan. Pelanggan diterima di bengkel dan diarahkan ke area penerimaan. Konsultasi awal. Petugas mendengarkan permintaan pelanggan mengenai layanan yang dibutuhkan. Identifikasi masalah dan perkiraan biaya. Petugas bengkel memeriksa motor, menganalisis masalah, dan menyusun pikiran biaya. Mengisi formulir reservasi pelanggan. Pelanggan menyetujui perkiraan biaya dan mengisi formulir reservasi. Pengerjaan layanan. Motor masuk ke bengkel untuk dilakukan perbaikan atau perawatan oleh petugas teknisi. Pemberitahuan selesai. Bengkel memberitahu pelanggan bahwa motor telah selesai dikerjakan. Penyelesaian dan pembayaran. Pelanggan membayar biaya layanan disepakati dan menerima faktur serta catatan perbaikan. Prosedur ini memastikan bahwa pelanggan diterima dengan baik, masalah diidentifikasi dengan tepat, pekerjaan dilakukan sesuai permintaan, dan pembayaran dilakukan dengan jelas. Untuk lebih sederhana, lihat activity diagram prosedur sistem berjalan reservasi layanan pada bengkel Akyong Motor di bawah ini. Mulai, pelanggan datang ke bengkel, lalu menyampaikan keluhan. Bengkel melakukan proses pengecekan kendaraan, kemudian dikembalikan ke pelanggan, menerima hasil pengecekan, kemudian mengkonfirmasi servis, kemudian diberikan kepada bengkel untuk melakukan servis kendaraan. Setelah selesai, pelanggan melakukan pembayaran. Selesai. Untuk spesifikasi dokumen masukan, saya serahkan ke teman saya, Bonaventura. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan spesifikasi dokumen masukan. 1. Dokumen masukan. Nama dokumen data reservasi pelanggan. Fungsinya sebagai data reservasi pelanggan. Sumber dari pelanggan, media, kertas, tujuan, administrasi, frekuensi, setiap kali pelanggan melakukan reservasi. Bentuk lampiran A1. Spesifikasi dokumen luar. 1. Nama dokumen, laporan reservasi, fungsi sebagai laporan bulanan, sumber, administrasi, media, tas, tujuan, klik, frekuensi, setiap akhir bulan, bentuk lampiran B1. 2. Nama dokumen, tanda bukti konfirmasi pembayaran, fungsi sebagai telah melakukan pembayaran, sumber berasal dari pelanggan, media, kertas, tujuan
administrasi, frekuensi setiap pelanggan selesai melakukan pembayaran, bentuk lampiran siswa. Permasalahan pokok. Berdasarkan analisa sistem berjalan pada reservasi layanan di bengkel motor Akyong, dapat diidentifikasi permasalahan pokoknya adalah keefektifan dan keefisienan dalam memberikan layanan kepada pelanggannya. Tidak efektif dan efisiennya karena pada proses mendapatkan layanan di bengkel motor Akyong, pelanggan harus datang langsung ke bengkel ataupun menghubungi pihak bengkel melalui telepon atau short service SMS. Kemudian pihak bengkel mencatat nama dan waktu kedatangan pelanggan secara manual. Hal ini menyebabkan masalah ketika di suatu waktu antrian banyak, sehingga pihak bengkel tidak melayani semua pelanggan di waktu yang tepat. Pemecahan masalah. Berdasarkan pemecahan masalah yang ada, maka diperlukan rancangan membangun sistem informasi reservasi layanan pada bengkel motor. Pada rancangan sistem informasi ini, sistemnya tidak hanya akan menggabungkan satu bengkel dengan pelanggan, melainkan juga banyak bengkel dengan pelanggan. Hal ini bertujuan agar suatu waktu saat satu bengkel mempunyai jumlah antrian banyak, pelanggan dapat langsung mencari bengkel lain yang ada di sistem melakukan reservasi secara online. Untuk reservasi ini, pelanggan dapat melakukan booking reservasi di bengkel maupun di rumah. Hal ini bertujuan apabila ada pelanggan yang ke bengkel, pelanggan dapat tetap menerima layanan perbaikan di rumah. Analisa kebutuhan sistem akan dilanjutkan oleh Gapriansyah. Baiklah, saya Gapriansyah. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, ada kebutuhan pengguna. Dalam website reservasi home service bengkel motor, terdapat 3 pengguna yang saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu admin, bengkel, dan pelanggan. Ketiga pengguna tersebut memiliki karakteristik interaksi dengan sistem yang berbeda-beda dan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Skenario kebutuhan admin, yaitu untuk mengelola data pengguna, menerima atau menolak data registrasi bengkel, mengelola data reservasi pelanggan, dan mengelola data reservasi home service pelanggan. Yang kedua yaitu skenario kebutuhan bengkel, melakukan pendaftaran bengkel di sistem, menerima atau menolak data reservasi pelanggan, dan menerima atau menolak data reservasi home service pelanggan. Skenario kebutuhan pelanggan, yaitu melihat list bengkel, melakukan reservasi, dan yang terakhir melakukan reservasi home service. Yang kedua yaitu kebutuhan sistem. Pengguna harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses website ini dengan memasukkan username, password, dan level, yaitu yang terdiri dari admin, bengkel, dan pelanggan, agar privasi masing-masing pengguna tetap terjaga keamanannya. Dan terakhir, pengguna harus melakukan logout setelah selesai menggunakan website. Rancangan diagram use case. Use case merupakan suatu teknik merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. Use case mendeskripsikan interaksi tipikal antar para pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, dengan memberikan narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. Baiklah, di sini terdapat diagram use case. Dari pihak pelanggan, yaitu mereka melakukan login. Setelah itu terdapat list reservasi, reservasi home service, list bengkel. Dan di pihak admin, mereka melakukan login, reservasi, list bengkel, terdapat list user, validasi layanan home service. Dan di pihak bengkel terdapat list login, registrasi, melihat data reservasi home service, registrasi layanan home service. Dan semua level ini akan keluar apabila melakukan logout. Entity Relationship Diagram (ERD).
Nah, di sini terdapat gambaran entity relationship diagram reservasi bengkel kami. Spesifikasi file. Yang pertama ada spesifikasi file user, yaitu yang terdiri dari nama file user, akronim yaitu data user, fungsi yaitu menyimpan data user, tipe filenya adalah file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media hard disk, panjang record yaitu 439 byte, file key yaitu ID, dan software yang digunakan adalah SAM. Selanjutnya spesifikasi file registrasi bengkel. Nama file yaitu registrasi, akronim yaitu data underscore registrasi, fungsi menyimpan data registrasi, tipe file file master, organisasi file yaitu indeks sekuensial, akses file yaitu random, media yang digunakan yaitu hard disk, panjang record 106 byte, file key ID, software yang digunakan yaitu SAM. Spesifikasi file reservasi. Nama file yaitu reservasi, akronim data underscore reservasi, fungsi yaitu untuk menyimpan data reservasi, tipe file yaitu file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media yang digunakan hard disk, panjang record 25 byte, file key ID, dan software yang digunakan juga SAM. Spesifikasi file reservasi home service. Nama file yaitu reservasi home service, akronimnya data underscore reserve home serve, fungsi yaitu untuk menyimpan data reservasi home service, tipe file file master, organisasi file indeks sekuensial. Spesifikasi file layanan. Nama file layanan, akronim layanan, fungsi menyimpan data layanan, tipe file file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media hard disk, panjang record 62 byte, file key ID, software yaitu SAM. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Raka Sahal Septian. Baik, saya Raka Sahal Septian dengan NIM 1210034 ingin melanjutkan presentasi dari Galviansyah. Struktur kode user bentuknya XXX999, inisial user, inisial level user, nomor user, keterangan UR itu inisial user, A level admin, 001 nomor urut user adalah 1. Substruktur kode reservasi, keterangan RP, inisial reservasi 01, nomor urut reservasi adalah 1. Untuk struktur kode reservasi home service, keterangan RHS, inisial reservasi home service 01, nomor urut reservasi home service adalah 1. Struktur kode reservasi bengkel, keterangan BK, inisial bengkel 01, nomor urut bengkel adalah 1. Struktur kode layanan, keterangan LY, inisial layanan 001, nomor urut layanan adalah 1. Nah, ini adalah desain antarmuka untuk halaman login, halaman dashboard admin, dan halaman pendaftaran. Untuk di halaman admin ada halaman list bengkel admin, halaman list reservasi home service, dan halaman list user admin. Dan untuk selanjutnya halaman list reservasi admin, ada juga halaman dashboard bengkel dan halaman data reservasi bengkel. Lalu ada halaman list reservasi home service bengkel dan halaman registrasi bengkel. Untuk yang ke-12 halaman dashboard dan
halaman reservasi sayap untuk pelanggan. Untuk ke-14 ada halaman list bengkel pelanggan, halaman reservasi home service saya, halaman profile, dan halaman logout. Struktur navigasi. Struktur navigasi admin dan struktur navigasi bengkel. Untuk di admin ada login, halaman utama, data registrasi bengkel, data user, data reservasi home service pelanggan, data reservasi pelanggan, profil, dan logout. Di dalam data registrasi bengkel ada terima request registrasi bengkel dan tolak request registrasi bengkel. Di data user ada edit, tambah, dan hapus. Data reservasi home service pelanggan ada edit dan hapus. Data reservasi pelanggan ada edit dan hapus juga. Dan untuk di struktur navigasi bengkel ada login, halaman utama, list reservasi pelanggan, list reservasi home service pelanggan, registrasi bengkel, profil, dan logout. Untuk di list reservasi pelanggan ada terima reservasi dan tolak reservasi. Di list reservasi home service pelanggan ada terima reservasi home service dan tolak reservasi home service. Untuk di registrasi bengkel ada registrasi bengkel juga, dan di dalam isinya ada edit, hapus, dan registrasi layanan bengkel. Untuk lihat daftar layanan bengkel ada tambah dan hapus. Struktur navigasi pelanggan yaitu ada login, halaman utama, reservasi saya, list bengkel, reservasi home service saya, profil, dan logout. Untuk di reservasi saya cuma ada batal reservasi. Untuk di list bengkel ada reservasi bengkel dan reservasi home service bengkel. Untuk reservasi home service saya hanya ada batal reservasi home service. Untuk pengujian halaman login, ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian PC dan HP, dan kesimpulan. Bisa kalian lihat di sini. Untuk selanjutnya juga kalian bisa melihat di sini. Dari pengujian pada halaman pendaftaran juga sama, ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian PC HP, dan kesimpulan bisa kalian lihat. Untuk pengujian pada halaman admin juga ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian PC HP, dan kesimpulan. Sama untuk pada pengujian bengkel seperti sebelumnya ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian PC HP, dan kesimpulan. Untuk pengujian pada pelanggan sama seperti sebelumnya, ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian PC HP, dan kesimpulan. Pemeliharaan. Spesifikasi hardware server ada CPU, prosesor Pentium Core Duo, RAM DDR24GB, hard disk 500GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768, koneksi internet dengan kecepatan 2 Mbps. Klien ada CPU, prosesor Pentium 4, RAM DDR2 1GB, hard disk 20GB, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar 1024 x 768, koneksi internet dengan kecepatan 56 kbps. Untuk spesifikasi software di server ada sistem operasi Microsoft Windows, SAM, PHP MyAdmin versi 3, framework Coordinator 4, Visual Studio Code, MySQL, web server. Di klien ada web browser dan Microsoft Windows. Jadi kesimpulannya adalah
Proyek sistem informasi reservasi home service bengkel motor berbasis web adalah sebagai berikut. Sistem informasi reservasi home service dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dalam industri layanan kendaraan bermotor termasuk bengkel motor. Implementasi sistem informasi reservasi home service berbasis web memungkinkan pelanggan memesan layanan bengkel secara online, mengurangi waktu tunggu, dan mempercepat proses reservasi. Ketiga, sistem informasi reservasi home service membantu bengkel mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Keempat, keamanan data pelanggan harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi reservasi home service. Kelima, pelatihan dan dukungan teknis yang memadai bagi pelanggan dan staf bengkel sangat penting untuk keberhasilan implementasi sistem informasi reservasi home service. Keenam, kemampuan memantau dan menganalisis data pelanggan dan operasional dari sistem informasi reservasi home service dapat membantu bengkel dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Ketujuh, selain meningkatkan operasional bengkel, sistem informasi reservasi home service juga berpotensi meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Baik, ini adalah hasil presentasi dari kelompok saya. Nangkup, tangkep, like, kut kun. Sekian dan terima kasih.